dimanapun kita bertugas ya kita harus bisa menemukan moodnya kita sendiri, bisa memaksimalkan kompetensi kita di situ, sehingga ya kita bisa memberi manfaat dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemerhati, rekan-rekan teknik sipil, alumni teknik sipil Undip. Ketemu lagi kita di Ikatek Site pagi ini. Program podcast yang membuka wawasan kita tentang dunia teknik sipil yang lebih luas, bukan hanya tentang konstruksi beton, konstruksi baja, tapi kita bisa bicara apa saja. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Siddiq Purnomo. Beliau teknik sipil angkatan 91. Jadi saat ini beliau menjabat di Direktur Utama Wika Tirta Jaya Jatiluhur. Betul, Pak. Selamat datang, Mas Siddiq. Jadi senang sekali bisa ketemu pagi ini secara informal gitu. Karena sekian lama sebenarnya dulu kita satu kos-kosan ya. Betul. Kita satu kos-kosan. Wonodri. Di Wonodri, tapi setelah lulus ya kita berkarir masing-masing dan luar biasa. Saya boleh nyebut Mas saja ya. Mas Siddiq begitu masuk di Wijaya Karya, istiqomah. Wijaya Karya, promosi sangat cepat ya Mas ya. Jadi kemudian berpindah ke anak perusahaan dan sekarang menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di Wika Tirta Jaya. WTJJ. Oke Mas, ini sekedar pembuka untuk adik-adik, rekan-rekan semua. Kita refresh gitu. Mas Siddiq ini dulu seingat saya itu 3-4 tahun kita bersama ya. Itu dulu ngambil program apa penjurusan apa studi apa waktu itu apa langsung juga ke seperti WTJJ sekarang di perairan apa piye iki boleh jadi kayak Mas Sulis juga mungkin ya. Jadi kalau waktu itu kan belum ada penjurusan ya di Teknik Sipil Undip, sehingga kita semua kan berada di jurusan Teknik Sipil Umum. Sehingga semua disiplin ilmu keteknik sipilan kan memang kita pelajari. Jadi tidak ada hidro ataupun transport atau konstruksi nggak ada. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Sulis dan pada para pengurus Ikateksi yang memberikan kesempatan bagi para alumninya untuk bisa sharing atas pengalaman-pengalaman yang dijalani setelah lulus dari Teknik Sipil Undip. Dan memang disampaikan Mas Sulis tadi satu kos-kosan. Mas Sulis ini adalah senior saya, 89, saya 91, sehingga salah satu role model saya pada saat saya kuliah ya Mas Sulis ini gitu. Karena beliau ketua HMS dan banyak memberi motivasi juga kepada saya untuk berorganisasi, belajar memimpin orang, organisasi kampus gitu, sehingga sedikit banyak apa yang kita dapatkan di kampus ketika mengurusi organisasi itu Mas Sulis, itu saya rasakan manfaatnya sampai sekarang ya, di mana kita memimpin perusahaan itu ternyata ilmu-ilmu yang kita dapatkan dulu baik secara formal maupun non formal di kegiatan organisasi kampus itu bermanfaat bagi saya sendiri khususnya. Alhamdulillah. Padahal senangannya dulu tuh karena bolosnya itu loh Mas. Alhamdulillah walaupun kegiatan di luar akademis itu kita jalankan di organisasi, tapi kan juga lulus juga kan. Dan tidak molor lama juga. Gitu. Normal semua. Ini memang salah satu bagaimana pinter-pinternya mengelola waktu itu ya. Dan ternyata baru sekarang kita merasakan ya. Jadi kalau boleh sharing, saya tuh merasa beruntung bukan karena kemampuan dulu, bukan, tapi karena ternyata dengan organisasi itu temennya jadi banyak. Temen inilah yang ternyata sekarang itu sangat
sangat membantu, sangat mempengaruhi bagaimana kita sekarang melakukan ya berbisnis, berusaha gitu ya. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Masing-masing kita punya pengalaman yang membekas gitu ketika masih di kuliah. Oke, Mas Itik, ini aku jam tuh pengalaman jenengan di Wika. Ya. Boleh sharing di Wika sejak lulus terus blung masuk Wika gitu. Ininya gimana? Tadi kalau apa kerasan gitu ya apa? Istiqomah. Istiqomah. Kadung terjebak di situ gitu ya. Istiqomah. Ya, alhamdulillah tidak ada kata terjebak, tidak ada kata kadung di situ. Tapi memang apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang kita minati pada saat lulus dulu ya mau tidak mau kita harus jalani dengan maksimal dimanapun kita bertugas dan berdinas. Jadi saya lulus tahun 96 Mas. Jadi ya 5 tahun kurang sedikit lah lulus. Sehingga umumnya lulusan kan bagaimana melamar ke banyak perusahaan. Pada saat itu masih beberapa perusahaan yang jalan dan alhamdulillah diterima di Wika juga. Di antara perusahaan yang Astra juga diterima juga, tetapi atas beberapa pertimbangan termasuk saran dari orang tua diminta disarankan udah Wika aja gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan waktu itu masuk ke divisi produk beton dari 96 bulan Oktober dan seterusnya Mas. Sudah di beton aja ngurusin dari dulu. Sampai alhamdulillah tahun 2016 dipercaya memimpin Direktorat Teknik dan Produksi. Kemudian juga mengelola sistem manajemen dan sebagainya. Jadi perjalanan saya hampir separuh lebih umur saya kerja ya di Wika Beton. Nah bahwa sekarang ini ditugaskan di air minum atau WTCC memang karena ya Wika memulai suatu portofolio bisnis baru di investasi air minum dan saya sudah dinilai terlalu lama di Wika Beton. Sehingga pimpinan atau CEO Wika menugaskan saya untuk bertugas juga lah ngurusi tidak hanya beton, ngurusi air minum. Tapi ini tantangan tersendiri bagi saya dan ya kita jalani. Seperti prinsip saya dimanapun kita bertugas ya kita harus bisa menemukan moodnya kita sendiri, bisa memaksimalkan kompetensi kita di situ, sehingga ya kita bisa memberi manfaat dimanapun kita berada. Kira-kira gitu. Jadi setelah itu baru merambah ke anak usaha ya? Anak usaha yang lain. Wika Beton kan sebenarnya berapa tahun dulu Mas di Wika Beton? Dulu kan divisi produk beton itu saya masuk 96, sudah dibentuk dari tahun 80-81 ya. Saya masuk 96 itu masih divisi produk beton. Kemudian tahun 97 divisi itu dari 2 divisi ya, DPB ya, divisi produk beton 1 dan 2. Itu dilebur menjadi Wika Beton gitu. Menjadi entiti terpisah. Jadi anak perusahaan pertamanya Wika itu adalah Wika Beton. Dan yang pertama kali juga inisial public offering ya, IPO itu Wika Beton. Jadi anak yang pertama kali lahir dan anak yang pertama kali IPO itu Wika Beton. Wah itu amanah luar biasa itu. Jadi saya baru 2 tahun sudah langsung Wika Beton. Masuk di situ ya. Itu amanah yang berat karena biasanya setelah IPO itu kan semua mata melihat ke situ kan. Jadi raportnya harus baik, kinerjanya harus baik. Karena ada tanggung jawab publik di situ kan. Betul. Nah itu yang 30% itu milik publik sehingga ya yang ngawasi lebih banyak lah. Tidak hanya UPT tapi juga OJK. Dan sebagainya. Konsekuensinya IPO begitulah ya. Oke. Mungkin dari Wika Beton ini Mas Itik punya pengalaman yang membekali setelah ditugaskan di WTCC. Apa Mas kira-kira yang paling menjadi strength itu begitu ditawarin ke WTCC, yes saya bisa gitu, kira-kira apa Mas? Jadi di Wika Beton ini memang saya banyak ditugaskan di operasional. Terutama di produksi. Jadi kalau secara kelompok tugas di Wika Beton itu ada
pemasaran, kemudian produksi dan penunjang lah kira-kira begitu. Kebetulan saya banyak di produksinya. Karena ada pabriknya ya? Iya, ada pabriknya. Waktu itu tahun 96-97 kita memiliki 7 pabrik, berkembang terus sampai terakhir saya meninggalkan Wika Beton itu ada 14 pabrik yang dimiliki di seluruh Indonesia. Sehingga beberapa pengalaman saya juga pernah ditugaskan memimpin pabrik produk beton di Boyolali, kemudian juga pernah bertugas di Bogor. Dari situ kita juga tidak hanya mendapatkan pengalaman dari sisi teknologi produksi manufacturing, tapi kita juga ada dari sisi sistem manajemen mutu K3 gitu. Di situ kan kita juga memimpin banyak orang. Kemudian juga kita harus belajar keuangan di sana. Strategik juga kita pikirkan bagaimana pengembangan pabrik, pengembangan sistem produksi dan sebagainya. Sehingga pengalaman yang ada itu, yang menurut saya pandang itu sudah cukup lah kalau saya ditugaskan untuk memimpin suatu anak perusahaan tersendiri. Gitu. Dengan tanggung jawab yang lebih besar lah ya. Ya walaupun sebenarnya entitas baru ini kecil sih Mas. Kecil, jauh di bawah Wika Beton, tapi sebagai pucuk pimpinan ini suatu tantangan tersendiri yang menurut saya sangat challenge juga gitu. Jadi pindah posisi jadi kepala gitu ya. Jadi yang memimpin satu perusahaan keseluruhan, kalau di Rut kan amanahnya jauh lebih besar gitu. Ya sedikit berbedanya karena WTJJ kan perusahaan investasi ya. Kita juga harus mempelajari dan mengetahui sejarah bagaimana investasi air minum dipilih oleh Wika, kemudian bagaimana mengamankan proses-proses yang ada ini. Saat ini sedang konstruksi Mas, konstruksi. Diharapkan nanti di bulan Oktober kita sudah siap untuk komersial Oktober tahun ini. Komersial operation date-nya di Oktober. Mohon doanya. Agak loncat ini ya. Ya, boleh dapat side info nih. Kita semua tahu Wika itu strength-nya di konstruksi. Ya. Tiba-tiba melihat satu peluang di pengolahan pengembangan sumber daya air. Sedikit bocoran gitu. Pertimbangan Wika apa Mas? Strategik bisnisnya gitu. Kalau komersial itu apa ini? Kalau ada. Jadi konstruksi itu kan sudah banyak pemain ya menurut saya ya. Pemain dengan tingkat persaingan yang semakin ketat ya, semakin lama. Sehingga yang saya nilai dari manajemen Wika waktu itu memutuskan terjun di bidang investasi karena di sini ada yang lebih menarik, dan memberikan peluang untuk revenue yang lebih bagus di masa yang akan datang. Di samping itu kenapa dipilih beberapa jenis investasi ya? Ada yang energi, kemudian ada yang air minum. Memang kalau saya secara pribadi juga melihat ke depan itu kan masa depan kita ya energi, pangan, air minum gitu kan. Itu menjadi peluang ke depan. Jadi kalau menurut saya secara WTJJ sendiri ya, air minum ini menjadi pilihan investasi yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang. Dan menurut saya tepat itu. Wika melakukan sendiri atau kolaborasi dengan? Ada beberapa entitas yang lain. Oh, join. Ya, ada beberapa. Jadi ada konsorsium pembentuk dari PUP ini, Badan Usaha Pelaksana ini ada 3. Ada Wika, ada Jaya Konstruksi, Manggala Pratama, dan ada Tirta Gemahripah atau TGR. Ini adalah Persero Daerah Pemprov Jawa Barat. Ada apa? Gambaran, paparan, skema yang mungkin mau ditampilkan. Itu ada di slide berapa tadi? Mungkin. Ini yang atau ini cerita ini dulu ya. Cerita ini dulu soal latar belakangnya bisnis ini. Monggo. Boleh dulu saja. Boleh. Jadi nanti kita cerita lebih dari soal sampai ke situ tadi ya. Jadi kan di depan kita cerita bagaimana menariknya bisnis air minum bagi. Kenapa Wika ngambil ini? Kenapa Wika ngambil ini? Ini kita lihat aja untuk DKI. Jadi kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia gitu kan,
untuk DKI ibu kota negara kita itu baru sekitar 64% aja. Biasanya belum 2/3, hampir 2/3. Kalau dalam satuan air minum biasanya kan liter per detik itu ya. Betul. Ini. Jadi baru 20.700 liter per detik. Masih ada sisa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pemangku kepentingan di industri air minum atau SPAM, sistem penyediaan air minum. Nah ini kita berperan di sini Mas Sulis. Mohon maaf, 6436 ini basisnya berdasarkan density penduduk atau apa Mas, wilayah? Ya Karena biasanya ini kan ada industri, ada penduduk. Jadi 6436 ini basisnya biasanya sambungan rumah. Sambungan rumah. Okay. Jadi memang nanti juga ada hitung-hitungan industri, tapi umumnya pemerintah itu memastikan kebutuhan air minum untuk masyarakat dulu gitu ya. Ya. Jadi sambungan rumah adalah menjadi salah satu tolok ukur bagaimana atau mungkin parameter yang harus dipenuhi, berapa sih yang kurang dan sebagainya. Jadi kalau bisa ini mungkin langsung ke ini aja kontribusi kami ya. Jadi di antara 4.750 liter per detik kapasitas IPA kita, itu 4.400 kita produksi di IPA Bekasi Mas Sulis, yang ada di Jalan Hasibuan itu. Yang 350 ada di IPA Karawang, tepatnya di Desa Cibeet. Nah, di antara 4.400 itu 4.000 liter per detik sendiri kita distribusikan ke DKI rencananya nanti. 4.000. Sehingga 4.000 liter per detik ini kira-kira berkontribusi untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih DKI 12%. Nah, kalau kita berbicara DKI tersendiri, Mas Sulis. Jadi sekarang ini ada 3 proyek besar yang sudah digagas oleh pemerintah di dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat ibu kota tadi. Ada SPAM Jatiluhur 1 kita ini, ITJJ. Ada SPAM Jatiluhur 2 di Juanda, yang sekarang masih belum dimulai. Satu lagi yang di Karian Serpong, yang oleh Adikarya dan Kewater Korea. Itu juga sedang dipersiapkan juga. Nah, alhamdulillah untuk yang WTJJ ini sudah bisa berjalan dulu. Karian itu artinya yang ngambil dari Banten? Ya di daerah Pandeglang sana. Daerah Banten. Daerah sungai di sebelah barat DKI gitu. Nah, untuk yang WTJJ ini, untuk SPAM Jatiluhur 1, Regional Jatiluhur 1 ini, yang harapannya nanti bisa masuk dari sisi Jakarta sebelah timur. Sehingga ada off-taker di sana. Ada off-taker di Sentral Timur, yang nanti akan kita lanjutkan dengan proyek yang lain yang disediakan oleh BPPW Jakarta Metro. Itu di hilirnya lah, istilahnya hilirnya itu akan ada reservoir di Cilincing maupun yang di Pondok Kopi, yang sekarang sedang dibangun juga oleh kontraktor hilir. Sehingga harapannya nanti pada saat COD di bulan Oktober itu bisa langsung connect bareng-bareng selesai, sehingga bisa memenuhi kebutuhan DKI, walaupun untuk menyerap dari 4.000 liter ini tidak bisa sekaligus pasti, karena bagaimana hilir itu menyiapkan sambungan rumahnya itu menurut perhitungan bisnis kita itu baru dalam tahun ke-5 itu nanti baru bisa 100% terserap. Jadinya bertahap juga itu di hilirnya. Di posisi ini WTJJ sebagai pensuplai atau sampai ke end user? Supply aja. Jadi kami itu masuk di kelompok hulu. Hulu ya? Hulu. Kami ambil dari air baku di STB, saluran Tarum Barat atau Kalimalang kita sebut itu. Itu kita ambil dari PJT2 sebagai paying agent, nanti kita olah, kita transmisikan ke hilir melalui jaringan transmisi yang sedang kami bangun juga. Nanti kita titik serahnya ada di reservoir tadi, baru nanti didistribusikan oleh PAM Jaya, termasuk juga oleh PAM Kabupaten Bekasi, PAM Kabupaten Karawang, dan PAM Kota Bekasi. Itu Mas Sulis ceritanya. Ini kira-kira ini ada persentase yang bisa kami kontribusikan untuk daerah-daerah yang lain tadi. Artinya sebenarnya benar ya, Wika ngambil ini tuh dari 4.700 ini, saya ngeliat nggak ada yang nggak captive.
Ya, captive ini. Kalau dari sisi marketnya captive. Ya. Cuma dari tarifnya, Mas. Tantangannya tarifnya kan tidak pasar terbuka, jadi tarif harus ada persetujuan dari legislatif, DPRD setempat, sehingga tarif juga dipatok. Nah, itu tantangannya bisnisnya di situ. Justru di situ ya, bukan di bisnis airnya sendiri ya, tapi justru di legalisasi di situ. Oke. Saya nggak akan nyentuh itu, Mas. Nah, itu urusannya DPR wis. Jadi nanti perizinan dan sebagainya itu lebih banyak effortnya ya. Jadi kalau teknis saya yakin teman-teman Wika sudah. Oke. Jadi backgroundnya gini ya. Jadi 36 itu masih kalau boleh disebut defisit, kurang. Supply. Nah, ini bisa ibu kota negara loh, Mas. Ibu kota negara sekarang ya. Jadi kita kan tahu ya. Jadi air minum yang diolah dari air permukaan itu adalah supply yang paling ideal. Apalagi di kota-kota besar, apalagi kota-kota pesisir, di mana di sana masyarakat kita kadang-kadang masih menggunakan air tanah. Nah, air tanah ini bagi daerah pesisir atau kota-kota yang dengan kepadatan penduduk tinggi ini menjadikan problem tersendiri kan. Kita mengenal gejala yang namanya land subsidence. Kita juga tahu ada intrusi air laut. Masuk ke bawah. Itu juga tidak sehat dan sebagainya. Jadi penurunan kualitas lingkungan hidup kita atas pemakaian air tanah di kota-kota besar ini sudah sedemikian kritis gitu, sehingga pemanfaatan air atau pengolahan air permukaan ini menjadi salah satu solusi dengan adanya spam-spam seperti ini. Sehingga harapannya nanti kalau DKI ini sudah 100% bisa dipenuhi oleh spam yang tadi saya sampaikan bisa mensupport DKI, termasuk air minum Jakarta juga menyiapkan itu juga, perusahaan-perusahaan yang lain juga menyiapkan untuk menambah kapasitas pembuangan di DKI, sehingga ketika nanti sudah 100% terpenuhi, Pemda atau Pemprov DKI bisa dengan tegas melarang lagi eksploitasi air tanah. Sehingga kerusakan lingkungan akibat land subsidence, intrusi itu bisa kita tekan. Termasuk artesis. Pasti di sana. Karena kita kan sering mendengar tuh ada penurunan sekian senti per tahun di pantai utara Jakarta, Semarang dan sebagainya. Ada yang sudah belasan senti per tahun, ada yang 11 senti di beberapa titik. Itu problem tersendiri untuk masa depan, bagaimana mengendalikan banjir rob dan sebagainya. Sehingga ini juga secara ekologi memiliki kontribusi ke sana. Dan ini harusnya prioritas ya. Kalau larinya ke situ. Makanya ini kan PSN, Mas. Ini kan PSN. PSN dengan pola pendanaan yang sekarang ini tren ya, KPBO ya. Kerjasama pemerintah dan badan usaha atau PPP itu. Itu ada keterlibatan investor dari asing, Mas? Enggak, ya kebetulan lendernya dari lokal semua. Ada 3 bank tadi 3 lembaga keuangan. Dari SMI, dari Bank Mandiri, serta Bank Jabar Banten, BJB. Itu lendernya. Menarik ya. Jadi kita juga baru tahu kalau ternyata bisnis ini captive gitu. Saya lebih menarik dibandingkan kalau konstruksi kadang-kadang kan masih ada risiko. Gitu. Tapi kalau ini sebenarnya pembangunan yang outputnya memang dibutuhkan oleh warga gitu ya. Betul. Jadi ini target selesai berapa lama, Mas? Ya ini tadi Oktober. Tahun ini Oktober. Ini sekarang 4.700 ini. Iya, 4.750. Jadi sekarang ini konstruksi udah 72% sampai bulan Februari. Yang sekarang di Bekasi dan di Karawang, serta yang di Trase. Ada kan kita bangunnya ada 4 bangunan utama, 2 IPA dan trase-trasenya. Gitu. Itu yang ada dokumentasi, Mas. Ada. Yang bisa kita lihat sekarang lagi. Ini kita bisa lihat ini yang di Bekasi, Mas Solis. Jadi sebelah kiri atas ini kan Bendung Bekasi. Terus atas bangunan ini Jalan Hasibuan Bekasi. Reservoirnya di situ. Nah, reservoirnya di sini paling kiri. Kemudian kita punya bangunan-bangunan lain yang namanya dari ini yang hidrofil itu untuk filtrasi lah kira-kira begitu. Hidropack ini untuk melakukan proses koagulasi dan sedimentasi. Kemudian memasukkan material-material kimiawi juga di sini sehingga
syarat-syarat air bersih yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan itu harus kita bisa jaga. Yang di kanan itu adalah bangunan-bangunan penunjang ya, termasuk slat buildingnya, kemudian workshop, kantor operasional dan sebagainya ya. Ini yang di atas ini genset room dan MCC room untuk kontrol dan sebagainya. Yang menarik juga di IPA Bekasi ini nanti kita akan dilewati trase tol Becakayu, Mas Sulis. Ini, yang titik-titik di lahan ini, garis putih ini. Ya, ini menarik juga secara konstruksi nanti, karena kita yang bangun duluan mungkin harus ada sedikit penyesuaian untuk trase tolnya. Itu kalau mereka mancang sembarangan. Nah, nggak boleh mancang, maksudnya harus borpai gitu. Dan itu pun harus ada pengamanan itu. Ya. Ini yang di Bekasi. Ya, progres Bekasi masih agak terlambat, baru 55% karena memang pada saat itu ada sedikit keterlambatan penyerahan lahan dari PUPR itu. Nah, ini trase dari IPA Bekasi ke DKI, Mas Solis. Jadi kita jalur ini ada kurang lebih 8 kilo. Ada beberapa jenis konstruksi yang kita bangun. Ada yang menggunakan open cut biasa. Kemudian ada yang menggunakan boring mesin TBM. Ini beberapa titik. Kemudian ada yang pakai jacking manual, zinker yang di bawah jembatan dan ada yang di jembatan. Ini rata-rata melewati kawasan hunian semua nih ya? Oh enggak, ini di jalan rata-rata. Di jalan? Enggak, di jalan. Daerah padat gitu. Daerah padat. Makanya kalau yang melewati Jalan Ngurah Rai ini, ya kebetulan ini bisa open cut. Tapi untuk yang Jalan Sudirman ini kita harus melakukan boring mesin di bawah median gitu. Bawah median jalan di Jalan Sudirman maupun di Jalan Juanda, gitu. Ya. Kota itu udah. Ya ini cukup menantang dan ya progresnya kurang lebih sudah di 70% juga untuk trase ke arah DKI ini, Mas. Nanti off-takernya di Sentra Timur atau titik serahnya. Sentra Timur itu di dekat Sambung. Kalau kita lewat situ macet, saya tinggal telepon. Pak Sidik, anak kamu bikin macet ini. Insya Allah sudah diatur. Kita juga sudah menerapkan manajemen lalu lintas yang baik. Bahwa sedikit terganggu ya Mas Sulis, tapi bagaimana gangguan itu tidak menimbulkan dampak yang ini dampak yang lebih berat lah ya bagi warga itu. Ya konsekuensi membangun kan gitu. Ya kan kita dulu jadi pelajarannya juga gitu kan. Ketika bikin bendungan itu pasti seolah-olah merusak lingkungan. Betul. Tapi ketika bendungan jadi, itu akan memberi dampak positif bagi banyak faktor, banyak sektor itu kan. Ya. Betul. 8 kilo sampai ke Sentra Timur. Ya, itu maksudnya. Oke. Siap. Mungkin ini menarik dan PR panjang ini. 30, jembatannya ada 30 meter. Satu ya? Ada yang kalau jembatan itu lewat atas, kalau zinker itu lewat bawah sungai gitu kan ya, kira-kira gitu. Disesuaikan dengan kondisi lapangannya. Oke, menarik. Ini hampir sama, cuma lokasinya ada di Cibeet, Desa Cibeet, Karawang. Dan produksinya juga lebih kecil karena kapasitasnya di sini 350 liter per detik. Kalau yang di Bekasi tadi 4.400. Dan di sini relatif sudah lebih ahead, 82% karena kita sudah mulai ya kurang lebih 10 kali lipat. Ya. Gitu Mas Sulis, kira-kira informasi umum terkait dengan pembangunan IPA dan trase kita. Ya. Mas Sidik, tadi disampaikan ada satu teknologi yang memang handal di PTJJ ini terkait yang hidropack. Boleh sedikit digali teknologi hidropack seperti apa, Mas? Ya, Mas Sulis. Jadi hidropack ini salah nama saja sih, nama brand dari penyedia teknologinya hidropack. Sebenarnya itu proses sedimentasi dan flokulasi. Jadi di dalam pengolahan air minum itu dari air bakunya itu ada proses yang namanya koagulasi dan flokulasi. Itu dilakukan proses di sana, ada putaran RPM cepat dan RPM lambat. Nanti produk sampingannya adalah flok-flok atau lumpur-lumpur yang harus dikeluarkan kan untuk menjernihkan itu ya. Di sini juga dimasukkan beberapa material tambahan chemical untuk bisa mempercepat proses pengendapan lumpur-lumpur itu. Koagulan. Nah, betul koagulan.
Nah ini proses koagulasi ini menggunakan RPM tinggi, kemudian dilanjutkan dengan proses sedimentasi tadi. Sedimentasi ini proses flokulasi ini RPM lebih lambat. Ya. Nah, dari sini akan menghasilkan nanti produk-produk sampingan yang ini nanti kita buang, kita disposal sebagai limbah. Atau sebenarnya ya bisa dimanfaatkan juga untuk produk-produk yang lain, untuk timbunan kalau tanahnya memungkinkan ya. Atau untuk produk-produk baru misalnya untuk gerabah dan sebagainya. Tapi ini masih belum maksimal lah, kalaupun dibilang bisa memanfaatkan paling kurang dari 5% itu udah cukup bagus lah. Itu dari proses koagulasi tadi. Ya, 5% itu sudah cukup bagus. Nah, itu kira-kira proses awalnya di hidropack ini. Lanjut nanti proses di hidrofil. Coba kita bisa lihat. Ini bedanya, mohon maaf, bak kecil, bak tengah, dan yang bak besar ini yang putaran rendahnya ada di bak besar ya? Di sini, di pertama. Oh iya, yang kedua, flokulasi. Terus kita ke hidrofil, filter. Nah, ini kita menggunakan saringan pasir juga di sana, Mas Ulis. Lapis per lapis gitu. Ya, ada lapis-lapis menggunakan seperti nozzle itu untuk menyaring, dan ada pasir juga untuk lebih membuat air itu lebih jernih gitu. Nah, di sini juga kita menggunakan sistem SCADA yang untuk memastikan bagaimana monitor itu bisa berjalan secara real time dan otomatis. Ketika terjadi mekanisme di penyaringan ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga proses penyaringan itu lambat, sehingga permukaan airnya itu menjadi lebih tinggi. Di sana ada sistem otomatis yang memerintahkan kepada mekanisme di IPA kita melakukan proses backwash. Backwash itu air dibalikkan itu dibalikkan lagi untuk mencuci saringan atau pasir yang kita pakai di hidrofil ini. Itu kita menggunakan sistem yang sudah otomatis yang disebut dengan SCADA itu. Mungkin itu yang kira-kira bisa kita tambahkan terkait dengan teknologi. 2 tadi ya. Ya, itu. Kalau reservoir kan sudah sudah jamak, kita tahu lah, hanya menampung air bersih aja. Itu Mas Ulis. Baik, kalau begitu. Menarik dengan teknologinya, dengan isu komersialnya. Ini boleh tahu, Mas, pembelajaran dari apa yang sudah dijalani saat ini, baik proyek yang sudah berjalan maupun kalau boleh tahu kendala ya, kenapa tadi ada sempat hambatan gitu. Menurut Mas Sidik, apa yang bisa kita? Ada beberapa yang bisa kita tarik pelajaran dari yang saya jalani di sini kurang lebih 10 bulan lah di WTJJ. Dari sisi konstruksi dulu ya. Dari sisi konstruksi memang kontrak kita dengan kontraktor ya seperti saya sebutkan tadi namanya KSO, Wika dan Jokon. Mereka statusnya kan design and build and commissioning. Nah, bagaimana desain itu sebaiknya dari awal dibuat lebih teliti dan detail, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masa konstruksi itu bisa kita minimalisasi. Itu pelajaran pentingnya. Termasuk memastikan pada saat kita studi awal, apa yang akan kita kerjakan di semua titik itu sudah ya mendekati 100% lah kalau bisa, termasuk pembebasan lahan, termasuk metode kerja yang harus kita pilih di situ itu apa gitu. Karena dalam pengamatan saya itu, dalam pengalaman selama beberapa bulan ini, memang ada perubahan-perubahan yang terjadi akibat ya desain yang tidak detail di awalnya. Atau perubahan desain. Atau termasuk misalnya pembebasan lahan yang akhirnya terlambat. Nah, sehingga kita sempat melakukan penambahan usulan capek kan itu. Sebenarnya awalnya konsesi itu 30 tahun Mas Lis. 30 tahun. Tapi karena adanya keterlambatan penyerahan lahan dari PJBK, owner kita, itu menjadikan dia mundur kurang lebih 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan ya nanti tahun 2025. Sehingga kita lakukan percepatan lagi, sehingga percepatan itu
menimbulkan konsekuensi biaya sehingga ada tambahan investasi lagi CapEx di situ. Sehingga konsensusnya menjadi 34 tahun itu. Itu salah satu pembelajaran kita dari sisi konstruksi. Kemudian juga dari sisi finance atau pendanaan ya. Bagaimana pemegang saham kita ini juga harus benar-benar kuat ya di dalam sisi keuangan sehingga bisa mensupport entitas anak ini dengan baik. Ya sedikit pelajaran juga kan, mungkin kawan-kawan tahu kondisi Wika sekarang. Pada saat kita memilih bisnis ini dulu, Wika sangat kuat kondisi keuangannya. Betul. Sekarang dengan berbagai tantangan yang ada, ya sedikit banyak kita kondisi berubah sehingga kemarin juga sedikit tertunda. Misalnya drawdown dari kredit investasi kita sempat sedikit mundur beberapa bulan. Ini juga akibat adanya proses MRA di Wika misalnya seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan sehingga kita bisa melanjutkan lagi dengan speed yang sudah bisa kita kejar. Termasuk Wikanya sendiri juga masih bisa mensupport anaknya ini WTJJ ini dengan baik. Sehingga sekarang ya alhamdulillah relatif lancar lah untuk dari sisi financing gitu. Insya Allah dari sisi komersial, kontraktual, kerjasama, partnering dengan Jakon dan teknis terutama. Moga-moga bisa segera segera mohon doanya Mas Sulis. Bisa segera commissioning lah ya kalau amin. Kan ini memang tahap krusial. Betul. Tahap krusial itu commissioning itu juga menjadi pengalaman baru lah bagi kita gitu. Ini sekedar ngobrol saja. Di episode yang lalu 2 episode yang lalu kalau nggak salah kita sempat bicara dengan Mbak Dewi. HKI ya. Jadi kita juga sempat diskusi sangat intens tentang bagaimana pentingnya kecepatan perubahan, karena kita bicara BIM, kecepatan perubahan di engineering kemudian berdampak pada perubahan supply chain, kemudian sampai pada BAST. Nah ini mungkin problem yang sama yang dihadapi oleh Mas Dik di proyek ini ya. Jadi kalau menurut saya BIM itu tidak bisa satu perspektif aja kontraktor gitu. Dia harus dimulai dari hulu. Betul. Dari perencanaannya. Semua yang terlibat itu harus BIM semua gitu. Betul. Memang ada yang namanya implementasi BIM itu akan berdampak besar kepada barangkali malah justru ke beberapa profesi-profesi yang ada, Mas. Efisiensi. Efisiensi dan profesi. Beberapa profesi apalagi kalau HKI ya, yang mengelola jalan tol Sumatera itu. Berapa butuh dia surveyor itu? Kalau bikin jalan berapa 150 atau 200 triliun itu berapa surveyor yang harus disediakan untuk bisa membuat trase jalan tol di Sumatera. Tapi begitu pakai BIM, berapa profesi yang hilang itu dari situ? Contohnya itu aja sehingga memang dampaknya tidak hanya sisi teknologi tapi juga yang lain. Efisiensi, kecepatan gitu. Tapi kan zaman mesti begitu Mas Sulis ya. Selalu berubah. Memang resiko-resikonya yang dulu kita beli tiket lewat travel agent juga sudah tinggal aplikasi sama kan. Di dunia konstruksi juga akan ke sana pasti. Ini yang tadi mungkin salah satu yang menarik. Kenapa Wika mengambil bisnis di air ya. Itu mungkin itu juga salah satu dari indikasi perubahan yang baik ya. Baik, Mas Dik. Ini sebagai penutup karena sekian lama kita sudah ngobrol. Terima kasih waktunya. Moga-moga sharing kita bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, terutama adik-adik yang ada di kampus, bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita tarik pelajaran, itu pengalaman di luar keilmuan teknik sipil yang sebenarnya di kampus. Terima kasih sekali lagi, Mas. Sama-sama, Mas Sulis. Demikian perbincangan kita kali ini. Karena terbatasnya waktu, mungkin akan kita gali kembali untuk episode yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.